taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as. Halo guys, balik lagi ke channel kita King Twister. Hari ini kita bakal spoiler atau review aja sih, soalnya kan udah launching ya. Kita review aja episode 1 drakor namanya Island episode 1, dibintangi sama Cha Eun-woo ya, sama Lee Dae-hee. Oke, di drakor serial yang ini, yang Island 1 ini, itu sebenarnya tuh diadaptasi dari webtoon di Korea. Jadi dulunya tuh webtoon, terus sekarang dijadiin film. Sama juga judulnya di webtoonnya Island. Oke, guys. Di awal-awal kita mainin ini episode 1, kita bakal ditunjukin gambar sebuah pulau yang dia masuk tuh Pulau Jeju, dan di sini tuh ada yang namanya lokasi di situ dinamain Tamra. Nah, Tamra ini itu ceritanya dulu ada sih, semua makhluk hidup di sini tuh rukun gitu, dewa, manusia, hewan dan lain-lain di sini tuh rukun. Suatu saat tuh mereka tuh bertikai lah ya, nggak rukun. Gara-garanya apa? Nah, gara-garanya di sini nanti bakal diceritain di episode 1. Kita sih belum jelas. Pokoknya gara-gara itu 46 anaknya dewa tuh disegel dijadiin patung di sini di Pulau Tamra. Kita review langsung yuk. Nah, ini Tamra guys, pulaunya kayak gini ya, bagus ngeri ya. Bagus ngeri kayak gitu tuh. Loh, kerukunan itu tidak bertahan lama. 46 anak dewa disegel. Nah, dijadiin kayak gini, namanya tuh Dol Harumbang. Tempatnya. Nah, itu di sini tuh ada scene fotografer sama kliennya ya. Dia mau private nih di gunung itu, di Tamra, di Jeju. Nah, itu nama patung yang buatnya ke anak-anak dewa itu Dol Harumbang. Nah, ini ya, kita ingat muka mereka ini, mereka itu kliennya fotografer itu. Nah, ini lokasi pertama kemunculannya Dol Harumbang. Nah, katanya fotografer, biasanya ini nggak kayak gitu bentuknya. Nah, di sini tuh si ceweknya itu ngerasa kayak ada energi aneh di patungnya, tapi sih sama si cowoknya nggak terlalu digubris. Tadi dicuekin lah mereka. Akhirnya mereka lanjut lagi buat sesi foto mereka. Di belakang mereka, tanpa sepengetahuan mereka, patung itu tuh ngeluarin kayak lava atau darah ya. Kalau aku lihat sih di sini kayak darah, tapi darahnya tuh berbentuk lava kayak gitu. Soalnya berasap guys. Nah, itu tadi ada scene dimana ada sebuah tangan yang ngeluarin darah. Setelah gua tonton yang episode 1, gua masih belum tahu ini siapa. Nah, di sini ketika lagi prepare sih mereka tiba-tiba hancur nih.
patungnya. Karena mereka penasaran, nah dilihatlah, ternyata patungnya itu bawahnya ada lubang. Menurut pendapat gua sih ini lubang tempatnya mereka menyegel ini ya, nyegel anak dewa itulah, anak dewa yang katanya disegel di Dolha lubang tadi. Nah, pas mereka ngintip nih ada kejadian, wah nyembur yang hitam-hitam itu. Terus si ceweknya meludah itu keluar kayak lintah ya. Nah fotografernya bingung kemana tuh dua orang tadi, kok nggak ada, mau dipotret juga. Tiba-tiba muncul di belakangnya, tuh berubah jadi monster, yang cowok, yang cewek juga. Nah tiba-tiba ada pisau ya, kita sebutnya pisau aja ya, karena bukan pedang. Kalau pedang kan panjang ya, ini pendek, pisau aja. Tiba-tiba melayang menembus tenggorokannya. Tuh siapa nih guys? Bintang pertama kita sudah keluar. Oke, lanjut ke scene berikutnya. Dari sananya gitu guys, dipotong terus masuk ke sini. Di sini tuh ada kayak apa ya? Pendeta-pendeta gitu di dalam gua, terus mereka itu kayak mengawasi kejadian-kejadian supranatural kayak gini nih. Nah, di sini tuh ada potongan-potongan gambar kayak gini sama mereka dipajang, terus satu gambar ini tuh ngeluarin darah. Nah ini gambarnya cowok pegang belati. Nah curiga aku sih yang cowok tadi pegang belatinya. Nah cewek ini siapa? Nah kita bakal ikutin ya. Nah di situ tadi kan dua orang tuh. Nah yang sana itu yang asistennya itu dia disuruh manggil si Giovanni, namanya Giovanni. Kalau di teman-teman yang search sinopsis dan bocoran itu namanya John, tapi di sini namanya Giovanni. Siapakah Giovanni? Kita lihat ya. Inilah Giovanni. Nah, kenal nggak? Itu anak situ. Oke. Nah, dia tuh lagi ngobatin pasien nih, ceritanya lagi kerasukan di sebuah ruangan di gua itu. Oke, siram-siram lah. Oke. Nah, ya ini belum mati, dia masih hidup dan sehat. Ini ngeritain dia yang itu, yang pakai pisau tadi. Dia yang pakai pisau tadi ya, yang bawa belati, yang nusuk gambar cewek tuh. Dia ada di pulau itu, di Pulau Jeju itu tadi masuknya. Giovanni ya kan. Nah dia disuruh pergi ke sana, ceritanya dapat misi dia. Ada cewek nih, siapa namanya? Di sini dia dikasih nama Woo Min Ho. Woo Min Ho ini anaknya Presdir grup Daeha kalau nggak salah. Iya, grup Daeha. Nah ini cowok ini tuh kayak udah dianggap paman sama dia. Paman, udah dianggap paman, termasuk sekretarisnya si bapaknya. Nah ini bibinya, bibi dari keluarga, bukan paman-pamanan, tapi bibi, bukan istrinya itu ya. Bibi ini tuh dia punya masalah sih sama si Woo Min Ho. Dia tuh kayak nggak terlalu suka sama Woo Min Ho karena dia termasuk pemegang saham di perusahaan grup Daehan. Oke. Ya gitulah. Tuh menurut aku siapa nggak tahu.
Nah, pas dia jalan pulang, dia mau jalan nih, dia jalan ke mana itu? Bukan sih, ke galeri seni kalau nggak salah. Dia mau jalan, terus dia dihadang sama orang. Ketika mau protes, sopirnya itu ini dibully sama si yang ngehadang tadi, orang-orang tadi. Nah, dibelain lah sama si Woo Min Ho. Kesel tuh, wah dibanting. Ditambah pengetahuan dia tuh, dia di videoin tuh, videoin, terus akhirnya viral kan, masuk TV sekarang. Soalnya dia dari grup Daehan kan. Nah, putri dari Presiden Won Tae-han dari grup Daehan. Karena video ini dia tuh akhirnya dapat masalah di kantornya. Nah, itu dari bapaknya. Nah, bapaknya tuh pokoknya nggak peduli, nggak peduli ceritanya kayak gimana. Intinya perusahaannya rugi, kamu harus tanggung jawab. Terus dikasih solusi lah sama sekretarisnya. Sebaiknya kamu mundur dulu, pergi dulu, menenangkan diri ke suatu tempat. Si dia kaget, masa aku harus keluar negeri gak? Akhirnya dia nggak mau, terus dia keluar dari ruangan tadi. Dia telepon sekretaris. Nah, sekretaris ini saya nggak tahu siapa, masih tanda tanya sekretaris ini. Nah, dia nyuruh sekretaris ini menyelidikin 2 orang yang di mobil kemarin tuh, yang ngebully supirnya. Nah, karena dia nggak mau keluar negeri sama sekretarisnya yang tadi, sama ayahnya tadi, saran, gimana kalau kamu ke Pulau Jeju aja, kamu kan bisa itu, bisa apa namanya, bela diri, disuruh jadi guru di sana. Dia kayak keberatan awalnya, terus tapi dipertimbangkan daripada aku ke luar negeri. Nah, dia maunya ke SMA Tamra. Nah, SMA Tamra, aku maunya ke SMA Tamra katanya gitu. Nah, baiklah kalau begitu aku akan pergi ke SMA Tamra. Tamra? Cepat sekilas dia udah di pesawat sama si sopirnya tadi. Sampai di bandara, waduh, banyak reporter nih. Terus akhirnya sama ini tukang sopirnya ini, namanya kalau nggak salah Paman Kang ya, Paman Kang. Kita singkat jadi PK aja ya, PK. Paman Kang nyuruh si Woo Min Ho pergi sana dulu, tak hadang ini. Oke, lari. Nah, di sini tuh scene yang mulai menarik nih. Dia keluar dari bandara. Kita lihat apa yang terjadi. Tuh, ini nih. Siapa ini ya? Ada kayak energi yang menabrak dia. Nah, kalau menurutku sih orang ini ngerasa karena ada energi tadi bergetar, orang ini kayak punya feeling gitulah. Ada apa ya? Nah, dia mau ke parkirannya ambil mobil, tapi terganggu oleh suara sesuatu di samping-sampingnya mobil tuh. Dia lihat, wah, itu tadi sih kayaknya yang tadi ya, yang salah satu orang yang mau prewedding tadi, yang ceweknya. Nyampe kota dia ternyata, nggak dibunuh di sana ternyata ya. Nyampe kota lagi makan orang, ketahuan ini dia dikejar. Ceritanya dikejar ini seru sih. Kita potong aja, pokoknya dia dikejar sampai akhirnya masuk box nih. Toeng. Tuh, akhirnya dia berusaha masuk, Mas, yang dijebol itu anunya, boxnya. Pas sudah kayak gini, nah muncullah pahlawan kita.
Gila. Wow. Keinget apa lagi ya ini? Keinget scene apa kalian? Gua kayak inget scene-nya Twilight tuh ya. Twilight yang dulu tuh, yang vampire itu. Tuh masih berantem di atasnya kap mobil box tadi. Keren. Udah selesai ya akhirnya. Kita cepetin aja. Udah selesai. Ditolongin sama ini. Terus dia pingsan tuh. Tiba-tiba bangun udah di rumah. Di rumahnya yang ada di Jeju. Dia nanya, mana yang pria jas tadi? Ini rumahmu di Jeju. Dikasih tahu. Kita lihat rumahnya. Wow, kalian mau guys tinggal di sini? Gua enggak. Nah ini scene pagi harinya di suatu pagi lah ya, di suatu pagi di suatu tempat di gunung di Jeju. Siapakah mereka? Ada orang yang lagi beres-beres batu di sana. Itu batu ya guys ya, diangkat ya. Gila, strong loh. Nah ini kayaknya ibu-ibu yang tadi malam tuh, yang dia bawa apa jaring sama apa itu, semacam bola, nggak tahu aku. Ini kan sekarang ternyata mereka temenan nih ya. Dia ini bener kan, tadi malam tanah bergetar, air bergelombang-gelombang. Padahal dia di hutan nggak ada air ya. Anak itu datang kan, nah kayaknya ngomong si cewek yang tadi. Terus dia back kan, ini dia flashback masa kecilnya si Van, yang cowok tadi itu akhirnya namanya Van. Dia ketahuan di sini namanya Van. Ini para biksu. Kalau di sana dia soalnya hidupnya di kayak di kuil, bukan ya, di kuil. Terus mereka masuk ke sebuah desa. Di desa itu mati semua orang, tinggal naik itu. Siapakah dia? Namanya Van itu yang cowok yang tadi yang pakai baju hitam tadi. Nah ternyata ibu-ibu itu udah lama hidupnya juga tuh. Apa kau ingin membesarkan anak-anak menjadi pembantai iblis? Jadi mereka itu sebenarnya pembantai iblis, yang bapak-bapak tadi, yang dari kuil tadi. Nah ini pemimpinnya. Dia merasa harus, soalnya siapa lagi kalau bukan mereka yang matiin para iblis tuh. Nah iblis yang monster tadi mereka nyebutnya sih iblis nafsu namanya. Nah ini anak-anak kecil dibawalah sama kepalanya ini. Kepalanya itu namanya Jomryong, ketuanya ya, ketua kuilnya. Dimasukin sebuah ruangan tuh isinya, wah, ada monster guys. Keren, CGI-nya keren ya. Tuh, itu perwujudan aslinya si iblis nafsu. Di sini si Jongryong itu jelasin kalau si ini tuh iblis yang matiin semua orang yang ada di desa mereka. Kalian bakal dikasih kekuatan dari dia, mau nggak mau kalian harus mau. Nah gitu. Nah di sini si Jongryong nusukin belati yang akhirnya dibawa si Van itu, tusukin di dadanya buat diambil darahnya guys. Tuh aku bilang apa tuh, darah dan lava kan ya. Darahnya dia tuh bentuknya lava. Tuh dibuat apa? Nah kita di sini ceritanya. Nah punggung si teman-teman ini disobekin tuh kayak gitu, terus dikain gini. Dimasukin darahnya si iblis tadi. Akhirnya ada beberapa anak doang yang bisa menahan kekuatan iblis itu tadi guys. Hanya kalian berdua yang selamat, yang lainnya mati tadi.
itu tadi bawahnya sekitar 5 atau 6 anak itu mati, yang lainnya tinggal 2 anak ini. Namanya Van satunya kita lihat nanti aja. Pembantai iblis di kuil Taejangsa. Nah, inilah ada cewek. Cewek ini siapa? Nah, kita spoil nanti. Dia ini kasihan lihat si Van lagi latihan. Nah, flashback udah selesai. Si Wominho udah nyampe di sekolah SMA Tamra. Ketemu sama kepala sekolahnya. Nah, tahu kan orang ini? Nah, itulah. Dia kenalin dirinya ke guru-guru, tapi sambutannya ya biasa aja. Dia nggak gimana. Waktu kan males ya waktu gitu. Terus dia disamperin nih sama anak nih, sama cewek, sesama guru ini. Berantem kan mereka, nggak tahu. Tuh, tiba-tiba marah loh. Ternyata temennya guys, namanya Sujin. Nah, dia di mobil pas waktu pulang tuh ya, waktu pulang dari sekolah di mobil, dia dapat telepon dari sekretarisnya. Sekretaris yang tanya ini, sekretaris yang dia minta nyelidikin mobil 2 orang tadi ya. Terus mereka berhenti di suatu tempat, sopirnya disuruh keluar, dikasihlah handphone. Ternyata 2 orang itu suruhannya dia yang bekerja sama dengan bibinya buat cari masalah sama Wominho. Nah, ternyata guys, ketika mereka ngobrol, si sopirnya pegang puldaknya. Oh, salah langkah. Bab. Ini nih aneh nih, ngapain mobil dikasihin? Bawa pulang aja sendiri seharusnya ya. Ya namanya film kasih ya kan. Dia dramatis lah. Jadi tinggal pulang nih, tapi nggak masuk mobil kan, aneh kan ya. Dia diserang sama iblis nafsu guys. Pasti dia waktu si Wominho pulang nih, jalan sendirian, nggak ada kendaraan sama sekali. Tiba-tiba di jalan dia dicegat nih sama si PK, Paman Kang yang sopirnya tadi, tanpa mengetahui kalau ternyata Paman Kang ini adalah iblis nafsu. Dia dikejar guys, masuk hutan. Waktu kejar-kejarannya seru tuh guys, kayak Twilight beneran. Lompat-lompat di pohon-pohon tuh, bukan Tarzan ya. Ketangkap nih si Wominho. Pas mau dimakan, jos. Wow. Tangannya kepotong guys, lewat tuh bang, tangannya hilang. Tuh, ini adalah akhir dari episode 1 guys. Island. Wajib buat kalian tonton kalau kalian suka film-film genre kayak gini. So, kita bakal review episode 2 sampai episode 16. Yang rencananya episode 16, nggak tahu nanti. Oke guys. Terima kasih selalu berkunjung dan subscribe dan like channel kita King T-shirt. Thank you guys.